Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Saya akan mengajak saudara untuk membaca, mempelajari, dan merenungkan dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita akan melanjutkan apa yang kita belajar sama-sama minggu yang lalu dari ayat pertama sampai dengan yang ke-22. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin bagikan tentang satu topik firman Tuhan dari ayat 23 sampai 31 ini, yang saya beri judul Gereja yang berdoa, gereja yang dipenuhi Roh Kudus, gereja yang berpusat pada Kristus, dan gereja yang berani untuk memberitakan Injil. The Praying Spirit-Filled, Christ-Centered, and Bold Church for the Gospel. Nah, saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Petrus dan Yohanes, mereka ditangkap oleh tua-tua, imam-imam kepala, mereka ditangkap, masukkan penjara semalam, kemudian besoknya mereka dipanggil, mereka diadili, dan mereka menjawab dengan penuh keberanian, mereka menjawab dengan hikmat daripada Roh Kudus, dan dengan kuasa daripada Roh Kudus sampai imam-imam kepala itu begitu terkejut, mereka begitu kagum melihat keberanian dari Petrus dan Yohanes. Apalagi waktu mereka tahu bahwa dua orang ini bukan orang yang terpelajar, bukan orang yang berpendidikan tinggi. Dari mana mereka bisa berkata-kata seperti itu? Dan kemudian mereka tahu bahwa dua orang ini adalah pengikut Yesus. Oke, jadi apa yang terjadi setelah kita tahu di akhir daripada kisah pasal 4 ayat 1 sampai 22 itu Petrus dan Yohanes mereka dilepaskan. Ya, dan waktu mereka dilepaskan, mari kita baca ayat 23 sama-sama. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Nah, dan tentu apa yang mereka ceritakan adalah apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-18 dan 21, yaitu mereka diancam untuk tidak boleh memberitakan nama Yesus. Nah, saudara melihat di dalam ayat 18, di Alkitab saudara, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Peringatan yang sangat keras, peringatan yang sangat tegas, dan saudara namanya peringatan tidak akan jadi peringatan kalau tidak ada konsekuensi hukuman. Jadi saudara ada konsekuensi kalau mereka melanggar peringatan ini. Ya, kemudian saudara tahu Petrus menjawab, silakan kamu melarang, tapi kami tidak bisa tidak. Untuk kami tetap berbicara dari apa yang kami lihat, yang kami alami sendiri. Dan karena itu saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada kita semua hari ini, jangan kita ke gereja hanya kita mendapatkan informasi, jangan kita hanya mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan, tapi kita mengalami apa yang kita ketahui tentang Tuhan itu. Sebab kalau ada satu hal yang tidak bisa dibantah dalam diri kita, yaitu pengalaman pribadi. Kita bisa dibantah pengetahuan kita bisa dibantah kepercayaan kita, tapi pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan, pengalaman kuasa Injil itu tidak akan pernah bisa dibantah, sebab kita tahu, kita mengalami sungguh-sungguh. Nah, setelah Petrus dan Yohanes menjawab itu, maka ayat 21 dikatakan imam-imam kepala itu, ya tua-tua itu, mereka bahkan semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Ya, dan karena itu mereka datang kembali, mereka balik kepada jemaat Tuhan, dan mereka menceritakan, apa yang mereka ceritakan pasti ada ancaman keras. Sebentar lagi berarti aniaya akan datang. Dan setelah waktu gereja Tuhan yang masih baru, ya saya rasa belum ada setahun, sekarang mungkin baru beberapa minggu, mungkin baru beberapa bulan paling lama, ya baru mereka bertumbuh, saudaraku sudah mengalami ancaman, mengalami tantangan. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka respon terhadap threat ini? Ini yang saya ingin kita belajar sama-sama. Saudara, satu hal mereka tahu, perhatikan. Bahwa mereka tidak diancam untuk mereka tidak boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan itu ancamannya. Ancamannya adalah mereka tidak boleh memberitakan tentang Yesus. Kamu mau percaya Yesus silakan. Tapi beritakan Yesus jangan. Ya, saudara, jadi preaching the gospel itu hal yang dilarang. Dan tentu sekarang mereka harus
harus menimbang. Sebab Tuhan Yesus berkata, sebelum dia naik ke surga, pergilah, beritakanlah Injil. Ke segala masuk, kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sekarang apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka merespon ini? Nah ini kita belajar sama-sama. Ya bagaimana respon mereka. Nah, tapi sebelum itu, saya ingin kita sedikit refleksi dan aplikasi. Saudara-saudara di dalam hidup ini, kita mungkin pernah mengalami ya, namanya tiba-tiba kita merasa hidup kita seperti terancam. Mungkin bukan orang lain mengancam melakukan sesuatu, tapi ada banyak hal kita bisa alami. Kita bisa mengalami ancaman, tiba-tiba kita mendengar berita kesehatan kita terancam, ya pekerjaan kita terancam, ekonomi kita terancam, keluarga kita terancam, ya masa depan kita terancam. Kita bisa mengalami itu. Dan bagaimana kita bereaksi terhadap threat ancaman yang kita datang itu, itulah saudara-saudara yang menunjukkan seberapa kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Okay, our response to the threat reveal our faith. Kepada siapa kita lari? Apa yang kita lakukan pertama kali waktu kita mendengar sesuatu mengancam diri kita, itu menunjukkan siapa yang paling kita percayai di dalam hidup ini. Nah, apa yang gereja Tuhan lakukan waktu mereka mengalami ancaman itu? Kita baca dalam ayat yang ke-24, mereka berdoa. Ini respon mereka. Ini saudara-saudara yang mereka lakukan waktu mereka mendapatkan ancaman. Mari kita baca 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Haleluya. Saudara-saudara, yang pertama yang gereja lakukan adalah mereka berdoa. Dan mereka berdoa bersama-sama. Nah, saya ingin sampaikan 3 hal saudaraku di dalam doa ini. Nomor 1, mengapa mereka berdoa? Nomor 2, bagaimana mereka berdoa? Dan nomor 3, apa yang mereka doakan? Apa isi doa mereka? Oke? Nomor 1, kenapa mereka berdoa? Saudara-saudara, mereka berdoa kepada Tuhan sebab mereka tidak punya sumber daya yang lain untuk mereka bisa bertahan menghadapi ancaman itu. Mereka tidak punya resource, mereka tidak punya kuasa, mereka tidak punya kekuatan, political power, mereka tidak punya kekayaan, saudara-saudara, untuk cari orang yang bisa membela mereka. Mereka orang-orang minoritas, mereka enggak punya apa-apa. Mereka cuma punya satu, mereka punya Tuhan. Karena itu mereka lari kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau yang kita punya dalam hidup kita ini cuma Tuhan, yang kita percaya, yang kita andalkan cuma Tuhan, maka segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup kita akan lari kepada Tuhan. Kita tidak lari kepada yang lain. So, this is what is important. For this church, prayer is the first resource, not the last resort. Because God is the only source. Saudara-saudara, buat gereja Tuhan, doa adalah sarana yang utama, sarana yang pertama. Mereka tidak lakukan yang lain, mereka langsung berdoa. Bukan yang terakhir, berusaha dulu kalau sudah gak bisa, baru ayo kita berdoa. Enggak. Pertama yang mereka lakukan, langsung mereka berdoa. Mereka tidak bikin meeting, mereka tidak rapat dulu, atur strategi, saudaraku, atau memobilisasi massa, ayo kita kumpulkan teman-teman kita, ya kita hitung berapa kekuatan kita. No. Mereka langsung lari kepada Tuhan. Sebab mereka tahu sumber mereka cuma adalah Tuhan. Prayer is the first resource, not the last resort. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Satu hal yang kita harus renungkan sungguh-sungguh. Supaya kita bisa tahu di mana tempat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita renungkan sungguh-sungguh. Mengapa kita tidak berdoa sungguh-sungguh atau kita jarang berdoa sungguh-sungguh? Sebab kita hidup dengan kekuatan kita. Kita hidup dengan resource kita. God is not the only source. Karena itu kita lari kepada resource yang lain yang kita lebih percaya lebih dulu. Dan waktu saudara kita punya banyak yang kita bisa andalkan dalam hidup ini. Doa itu menjadi prioritas yang nomor 3, nomor 4, bahkan mungkin prioritas terakhir. The last resort. Tapi buat orang-orang ini, buat gereja Tuhan, andalan mereka cuma satu-satunya yang mereka andalkan Tuhan. Karena itu mereka yang lakukan pertama adalah berdoa. Nah, sekarang kita kembali, nomor 2. Bagaimana mereka berdoa? Lihat saudara-saudara, di dalam ayat 24 tadi. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Saya pakai bahasa Inggris ya. Raise their voice together. Raise their voices together. Nah, Alkitab NIV pakai kata their voices itu kan plural ya, kalau saudara lihat ya, jamak. Tapi sebenarnya di dalam bahasa Greek-nya itu singular, artinya suara mereka itu satu.
Ya, mereka satu suara. Artinya mereka berdoa di dalam unity. Itu bukan berarti semua bareng-bareng ngomong, saudaraku ya, yang kadang-kadang dipraktekkan di beberapa gereja itu. Oke ya, tetapi saudara-saudara artinya mereka tuh sampaikan dengan satu hati. Dan ini saudara-saudara yang bagus. Ini yang saya ingin saudara-saudara kita itu bisa lakukan di dalam gereja kita. Kita berdoa dalam sehati, satu orang berdoa, yang lain mengaminkan, yang lain mengikuti doa itu namanya berdoa di dalam unity. Saudara, kita semua punya kehidupan doa pribadi kita di rumah masing-masing dan itu perlu. Saudara semua perlu berdoa sendiri-sendiri. Saudara tidak hanya menggantungkan waktu kita datang gereja berdoa bersama-sama, tapi kehidupan pribadi kita, tetapi doa bersama-sama itu yang sering diberi istilah corporate prayer itu. Ya, itu praying together itu suatu yang luar biasa dan itu teladan diberikan oleh gereja Tuhan. Kita perlu berdoa bersama-sama dan berdoa dalam sehati. Bukan satu berdoa, yang lain main HP, oke? Atau ditinggal tidur, saudaraku ya. Tapi satu berdoa yang lain ikut sama-sama. Itu luar biasa. Tuhan menyukai waktu dia melihat kesatuan, unity di antara gereja Tuhan. Oke, yang berikutnya, apa yang mereka doakan? Nah ini saudaraku yang agak panjang. Oke. Nah ini apa yang mereka doakan? Lihat saudaraku di dalam ayat yang ke-24. Mereka berdoa bersama-sama kepada Allah, katanya, baca sama-sama, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah bahasa Indonesia saudaraku tidak jelas, cuma dikatakan ya Tuhan, tapi dalam bahasa Inggris pakai kata sovereign Lord. Sovereign, ada kata sovereign di situ. Ya, sovereign Lord itu dua kata dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Yunani satu kata yaitu despotes. Despotes artinya penguasa mutlak, penguasa absolut, penguasa yang paling tinggi, yang menguasai berdaulat atas segala sesuatu. Dan itulah saudara-saudara yang orang-orang ini, gereja Tuhan, lihat Tuhan itu. Mereka mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa, ruler of everything, absolute power of everything. Sebab apa? Sebab dikatakan Tuhanlah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala sesuatu. Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia juga berkuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudara, alam semesta ini, bisa berjalan seperti sekarang ini. Ya, semua di tata surya bisa berlangsung seperti sekarang ini karena Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang mengatur itu. Dan mereka percaya kalau Tuhan bisa mengatur alam semesta ini, Tuhan juga bisa mengatur, menguasai kehidupan kita dan situasi kita hari ini. Itu yang mereka percayai. Saudara-saudara, dan karena itu mereka punya keyakinan sungguh-sungguh. Mereka berkata, kedaulatan Tuhan itu atas segala sesuatu. Dan Tuhan yang berdaulat, Dia berdaulat atas segala sesuatu dan Dia berkuasa lebih daripada segala kuasa yang lain, termasuk ancaman yang kita terima. Tuhan lebih besar, Tuhan lebih berkuasa. Dan karena mereka percaya Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu sovereign, maka mereka tahu tidak ada yang terjadi di dalam hidup ini di luar kontrol daripada Tuhan. Ya, kita sering dengar istilah ya, God is always in control. Karena itu Tuhan tidak pernah, saudaraku, mengalami namanya surprise, keterkejutan. Ups, how can it be like this? Oke, how can it be like this? Tuhan tidak pernah. Dia tahu, saudaraku, di dalam kekekalan Dia mengatur semuanya dengan begitu sempurna. Walaupun seringkali kita tidak mengerti jalan Tuhan, kita tidak mengerti langkah-langkah Tuhan. Tapi satu yang kita boleh percaya, God is always in control. He never loses control. Dia tidak pernah lepas kendali dalam kehidupan kita. Karena itu tidak ada yang sesuatu yang terjadi di luar kontrol daripada Tuhan, di luar saudaraku rencana daripada Tuhan. Dan ini yang pertama kita mesti belajar, saudara-saudara. Di dalam kita berdoa, nomor satu, kita mesti mengenal siapa itu Tuhan, dan kita mesti mengenal kedaulatan Tuhan di atas segala sesuatu. Nah, kalau kita ngomong kedaulatan Tuhan, saudara-saudara, beberapa orang mulai berkata, wah kalau Tuhan itu berdaulat, nanti lalu apa gunanya kita berdoa? Untuk menjawab pertanyaan, mengapa kalau Tuhan itu berdaulat, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, Tuhan mengatur segala sesuatu, kenapa kita masih perlu berdoa? Jawabannya adalah apa yang kita lihat di dalam gereja Tuhan.
Justru karena mereka percaya Tuhan itu berdaulat, justru itu membuat mereka berdoa dan mereka berdoa sungguh-sungguh. Saudara, God's sovereignty is the foundation and the assurance of our prayer. Itulah dasar dan keyakinan, jaminan daripada doa kita. Kalau Tuhan tidak berdaulat, maka kita berdoa tidak lain, cuman main untung-untungan. Doa kita cuma nothing but trying luck. Justru karena kita percaya Tuhan itu Maha Kuasa, Dia bisa atur segala sesuatu dan rencananya tidak pernah gagal, maka kita bisa berdoa dengan keyakinan dan jaminan rencana dan kehendak Tuhan pasti terjadi. Haleluya. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara semua. Mari kita belajar. Kalau saudara dalam tekanan, saudara dalam persoalan, kalau saudara mau berdoa kepada Tuhan, jangan mulai dengan Tuhan tolong, jangan mulai dengan itu. Tapi mulai dengan melihat kebesaran Tuhan. Mulai dengan juga melihat Tuhan, Engkau berdaulat. Tuhan, situasiku tidak baik hari ini, tapi you are in control. Belajar melihat itu. Belajar membuka mata kita untuk melihat God's sovereignty in our life, in every situation that we face in this life. Saudara-saudara, karena itulah akan membuka saudaraku cakrawala kita untuk melihat bahwa Tuhan itu berdaulat dan itu akan memberi kepada kita keyakinan untuk kita berdoa dan kita percaya doa itu signifikan. Doa itu punya arti. Doa itu ada kuasa. Sebab kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari? Apa yang mereka percaya tentang kedaulatan Tuhan? Apa yang kita percaya tentang kemahakuasaan Tuhan dari jemaat Tuhan itu? Mari kita baca sekarang. Ayat yang ke-25, apa yang mereka percaya tentang God's sovereignty? Ayat 25 sampai 28. Baca sama-sama. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sampai situ dulu, sampai ayat 25 dulu. Ayat 26 dulu. Saudara, waktu mereka berdoa, setelah mereka berkata Tuhan Kau Maha Kuasa, mereka pergi kepada firman Tuhan. Dan mereka berdoa saudara dari kitab Mazmur. Mazmur pasal yang kedua, yang ditulis oleh Daud. Karena itu mereka berkata, Tuhan Kau sudah berfirman lewat hamba-Mu Daud, dan dia menulis Mazmur doa ini. Nah, kalau saudara baca kitab Mazmur, ada berbagai macam tipe daripada Mazmur itu. Ya, ada Mazmur yang isinya pujian kepada Tuhan, ada Mazmur yang isinya keluh kesah kepada Tuhan, ada Mazmur yang isinya teriakan minta tolong kepada Tuhan, ada Mazmur yang isinya pengajaran, tetapi ada juga Mazmur yang isinya profesi, nubuatan, oke? Dan secara khusus adalah messianic prophecy, penubuatan messianik yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Saudara tentu ingat Mazmur 22, ya, saudara di mana Daud menceritakan tentang penyaliban daripada Tuhan Yesus yang begitu persis, saudaraku, seperti yang Tuhan Yesus alami di atas kayu salib 1000 tahun kemudian. Nah, Mazmur pasal 2 juga adalah Mazmur messianik. Ya, dikatakan kalau saudara membaca kalimatnya persis, sebab mereka mengutip dari Mazmur pasal kedua nih. Mengapa sekarang nih bangsa-bangsa jadi rusuh? Rusuh artinya bahasa Inggrisnya rusuh, tapi bahasa Inggrisnya rage. Rage itu marah, artinya bergolak. Ya, artinya saudaraku ada sesuatu yang mereka lakukan dari kemarahan mereka. Kenapa? Kenapa? Karena dikatakan mereka itu sedang merencanakan melawan seorang raja yang sudah ditetapkan Tuhan untuk memerintah. Mereka enggak terima. Jadi ada oposisi kepada seorang raja yang Tuhan tunjuk untuk memerintah. Itu saudaraku yang didoa, itu yang dilihat oleh jemaat Tuhan, oleh gereja Tuhan dari Mazmur pasal yang kedua ini. Dan mereka mengenal dan mereka tahu bahwa yang diceritakan oleh Daud 1000 tahun yang lalu itu tidak lain tidak bukan adalah yang mereka alami hari itu. Oleh sebab itu, mereka berkata di dalam ayat yang ke-27. Lihat saudaraku ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini, ayo baca sama-sama, Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Jadi mereka tahu
Waktu Daud berkata, nanti Tuhan akan menetapkan seorang raja, seorang yang diurapi, tetapi ada bangsa-bangsa yang tidak akan bisa terima itu, bangsa-bangsa yang akan melawan itu. Dan mereka berkata, Tuhan kami tahu, ini yang kami alami hari ini adalah seperti yang kau sudah tuliskan 1000 tahun yang lalu. Karena itu mereka berkata, Tuhan kami tahu apa yang terjadi hari ini bukan kebetulan. Apa yang terjadi hari ini bukan sesuatu, it's not coincidence, let alone accident. It is part of your plan. Engkau sudah sampaikan 1000 tahun yang lalu. Yang berarti mereka berkata, Tuhan firman-Mu itu kekal. Firman-Mu itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Pasti akan digenapi. Lalu mereka melihat, kalau Daud cerita, nanti akan ada orang-orang, ada pemerintah-pemerintah akan melawan seorang yang diurapi oleh Tuhan. Mereka berkata, hari ini kami tahu siapa orang-orang itu. Herodes, Pilatus, imam-imam kepala semua yang lain, bangsa-bangsa yang lain, mereka semua kompak melawan satu orang, yaitu Yesus, yang adalah juru selamat yang diutus oleh Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Nah, sekarang kita lihat ayat 28. Di dalam NIV, itu kalimat yang baru, tapi saya suka saudaraku Alkitab Bahasa Indonesia dan juga ESV sebenarnya. Oke? Jadi begini, ayat 27 dikatakan banyak orang kan pembesar-pembesar semua kumpul, mereka semua bersatu melawan Yesus. Ayat 28, baca sama-sama. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi, hari itu pemerintah-pemerintah semua kumpul melawan Yesus, melarang untuk nama Yesus diberitakan, itu bukan kebetulan. Itu sesuatu yang Allah sudah tentukan dari semula oleh, perhatikan, kuasa dan kehendak-Mu. Sebabnya saudara-saudara, karena Allah itu berkuasa, bahkan Dia itu maha kuasa, sovereign, maka Dia bisa melaksanakan kehendak-Nya tanpa ada yang bisa membatalkan atau menghalangi. Itu Allah kita. Yang saya ingin saudara mengerti adalah dikatakan begini, yang kau tentukan dari semula, decided beforehand, NIV, saudara punya ESV, saudara ketemu kata ini, predestined. Saudara, artinya predestined, destin artinya ditentukan, pre itu sebelumnya, artinya Allah sudah menentukan dari semula apa yang terjadi di sekitar tahun 33 AD. Ya, kurang lebih saudaraku. Itu sudah ditentukan kurang lebih 1000 BC. Predestined. That's in the Bible. That is the word of God that every one of us, Christians, if we believe Bible is the word of God, we have to receive that. We have to accept that. Dan kalau kita bicara tentang predestin, atau kadang disebut predestination, kita berkata, wah itu kan berarti kita menyerah kepada fatalisme. Tidak, saudara-saudara. Kalau kita melihat itu berarti kita tidak mengerti apa artinya predestination. Kalau kita mengerti sungguh-sungguh, ya, maka predestination itu tidak membawa perdebatan, tidak membawa saudaraku fatalism, menyerah kepada nasib, tetapi justru membawa kepada worship, membawa kepada doa, dan membawa kepada kekuatan iman. Sebab kita tahu, Allah itu berdaulat dan Dia akan melaksanakan rencananya sesuai yang Dia sudah tetapkan. Karena itu, jemaat Tuhan yang berdoa pada waktu itu, mereka tahu Tuhan, Kau sudah tetapkan semuanya sampai hari ini, apa yang terjadi, ancaman yang kami terima hari ini, Engkau sudah lihat dan Engkau sudah tahu. Nah tetapi saudara perhatikan, kembali ke dalam ayat 25. Waktu mereka mengutip Mazmur pasal 2 ayat 1, ada satu kalimat yang penting, yang saya ingin saudara lihat di sini di dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris dikatakan, mereka reka perkara yang sia-sia. Bahasa Inggrisnya, plot in vain. Artinya apa? Rencana mereka pasti akan gagal.
rencana mereka pasti akan sia-sia. Mereka boleh berkomplot, mereka boleh bersekutu, mereka boleh kompak, ngelawan yang diurapi, yaitu Yesus. Seperti Daud katakan 1000 tahun yang lalu, itu akan sia-sia, itu akan gagal. Kami percaya saat ini pun pasti akan gagal. Rencana musuh-musuh daripada Tuhan Yesus untuk menghentikan pemberitaan Injil, untuk menghentikan nama Yesus diberitakan, pasti akan gagal. Sebab Tuhan sudah menentukan itu 1000 tahun yang lalu. Kita harus tahu, gereja Tuhan yang berdoa, mereka tidak berkata gini, oh kalau begitu pasti kita akan aman, hidup kita akan, no. Oh kalau begitu orang-orang yang musuh kita ini mereka pasti tidak bisa lakukan apa-apa, they cannot do anything, no, bukan itu yang mereka percaya. Mereka tahu, saudara-saudara, orang-orang yang mengancam bisa lakukan sesuatu. Mereka bisa mengancam, mereka bisa menangkap, mereka bisa menyiksa, mereka bahkan bisa membunuh. Dan kita tahu itu terjadi, saudaraku, pasal 5, 6, 7, ya, saudaraku, rasul-rasul ditangkap sekali lagi, bahkan pasal 7, Stefanus dibunuh. Mereka bisa lakukan itu. They have power to do those things. Mereka punya kuasa untuk melawan pemberitaan daripada Injil, tetapi satu hal mereka tidak bisa lakukan, mereka tidak bisa menghentikan pemberitaan Injil itu. Dan kalau saudara membaca, tentang God's sovereignty and predestination ini, sebenarnya saudara-saudara kita harus tahu bahwa penyaliban daripada Tuhan Yesus itu sudah Tuhan sampaikan kira-kira saudaraku 4000 tahun sebelumnya. Ini kalau menurut peta zaman yang saya sering dulu belajar. Yaitu sejak zaman Adam. Di Taman Eden Tuhan berkata kepada ular, aku mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Dan itu saudaraku terjadi di atas kayu salib. Tuhan Yesus meremukkan kepala ular itu, kuasa dosa dihancurkan. Dan saudara dan saya yang percaya, kita dilepaskan dari kuasa dosa, kita dilepaskan dari hukuman dosa dan kita diselamatkan. Dan Petrus sampaikan saudaraku di khotbah pada hari raya Pentakosta di Kasih Rasul pasal yang kedua. Disampaikan Yesus yang kamu salibkan itu diserahkan oleh Allah supaya dia mati, tersalib. Itu adalah rencana Allah. Cuman kejahatanmu yang membuat dia itu tersalib. Artinya kejahatanmu itu tidak menghalangi rencana Allah, justru Allah pakai untuk menggenapi rencana Allah supaya Yesus boleh tersalib dan boleh menanggung dosa manusia sehingga keselamatan boleh datang atas manusia. Demikian juga sekarang, ancamanmu ini. Jemaat Tuhan sekarang percaya, semua ancaman ini justru akan membawa rencana Allah digenapi. Dan kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul pasal 8, dikatakan demikian, mulai sejak saat itu, penganiayaan dimulai gereja Tuhan, dan gereja Tuhan tersebar, murid-murid Tuhan tersebar dari Yerusalem ke tempat-tempat lain, sampai masuk ke Samaria, bahkan sampai ke bangsa-bangsa lain. Saudaraku, penganiayaan tidak menghentikan penyebaran Injil, justru mempercepat pengejaran pemberitaan Injil. And you see that? That is God's sovereignty that allows him to do predestination. Dan karena itu, saudara-saudara, betapa pentingnya kita ini untuk belajar dan mengerti firman Tuhan sungguh-sungguh. Supaya kita bisa melihat segala sesuatu terjadi di hidup kita ini dari pandangan Tuhan dan dari rencana Tuhan. Bukan dari pandangan rencana kita. Bukan dari pola pikir kita. Tapi dari apa yang Tuhan rencanakan ini. Itu pentingnya kita belajar Alkitab, bukan cari resep bagaimana kita bisa hidup sukses. Tetapi supaya kita tahu Tuhan ini mau apa dan bagaimana saya bisa ikut align di dalam rencana Tuhan. Sebab hanya rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Rencana saudara dan saya bisa gagal. Dan karena itu, pelajaran kedua saudaraku, dari doa jemaat Tuhan. We must know God's will and plan as revealed in His word. Kita harus tahu rencana Allah, kehendak Allah sesuai dengan di dalam firman-Nya dan percaya bahwa rencananya tidak pernah gagal. Haleluya. Yang ketiga, apa yang mereka doakan? Kita lihat saudaraku di dalam ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Oke? Lihat ya. Mereka berdoa, Tuhan lihat mereka mengancam kami. Apa artinya mereka ngomong gini? Waktu mereka, Tuhan lihatlah mereka mengancam kami, apa saudara? Tuhan kami ini takut. Mereka rasa lemah, karena itu mereka berdoa minta pertolongan dari Tuhan. Nah,
Pertolongannya apa yang mereka minta? Mari kita baca. Ayat 29. Dan karena itu, karena ada ancaman itu, kami takut. Baca sama-sama. Berikanlah kepada hamba-hambamu. Apa? Keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Nah, ada ancaman. Yang mereka minta bukan Tuhan, karena itu lindungi kami, jangan sampai kami kena pagari dengan malaikat-Mu, sehingga waktu orang mau serang kami, malaikat-Mu ya melindungi kami ya, malaikat-Mu membuat mereka terlempar gitu ya. Atau yang kedua, Tuhan kasih jalan supaya kami bisa lolos, escape. Mereka juga tidak berdoa, Tuhan biar api turun atas musuh kami, bakar musuh kami. Tidak juga. Atau mereka juga berdoa, Tuhan kami minta kuasa, power, supaya kalau musuh datang, oke, kami bisa arahkan tangan kami dan mereka terlempar ke belakang. Tidak juga. Mereka tidak minta power. Mereka minta boldness, keberanian. Dengan kata lain, saudaraku, mereka berkata, kami tahu risiko kalau kami terus lakukan perintah-Mu. Tapi kami tahu kami tidak bisa berhenti untuk berita Injil. Karena itu yang kami minta satu, kasih kami keberanian. Give us boldness. Saudara, kalau kita bicara tentang boldness, keberanian, apa sih itu? Keberanian itu seringkali dihubungkan dengan personality. Oke? Ada orang yang disebut pemberani, ya, bungee jumping, oke ya, terjun parasit, ya, macam-macam lah olahraga-olahraga yang itu ya katanya meningkatkan adrenalin, memacu adrenalin itu. Ada orang yang penakut, saudaraku, ya, itu termasuk saya, saudaraku ya. Olahraganya apa? Makan, saudaraku ya. Itu kan nggak perlu adrenalin ya, perlu insulin, oke. Nah, jadi itu biasanya dihubungkan dengan personality. Ada yang bilang, oh nggak takut. Tapi keberanian ini bukan soal personality. Dan waktu saudaraku mereka berdoa, mereka tidak berkata, Tuhan ubah personality kami. Dari penakut jadi pemberani. Tidak. Mereka berkata, Tuhan kasih kami keberanian yang daripada Tuhan, yang kami tidak miliki dari diri kami sendiri. Nah apa itu? Saya kasih saudaraku salah satu quote dari seorang hamba Tuhan, namanya Ellen J. Thompson. Dia berkata ini, boldness, boldness, keberanian, itu adalah kebebasan, di mana kita bisa bebas untuk menyampaikan kebenaran dari keselamatan Allah di dalam Yesus. Walaupun disertai dengan peringatan. Saudaraku, Injil itu ada peringatan. Artinya kalau mereka tidak percaya, mereka menolak, mereka akan binasa. Bukan begini loh, oh terima Yesus ya. Kalau terima ya puji Tuhan, kalau enggak ya enggak apa-apa, kamu juga enggak apa-apa. Terserah, no. This is life or death. Eternal life or death. Ya. Dengan peringatan tapi juga dengan janji yang teguh. Di dalam konteks perlawanan, opposition, ancaman, bahkan penganiayaan. Nah, keberanian itu adalah kemauan, willingness to be clear in the face of fear. Kita tetap sampaikan tanpa kita tutup-tutupi, tanpa kita kurangi, tanpa kita bahasa Inggrisnya tone down, di tengah-tengah hal yang menakutkan yang mengancam kita. Dan itu keberanian yang mereka minta daripada Tuhan. Sebab mereka tidak minta, singkirkan itu ancaman-ancaman itu, singkirkan tuh orang-orang yang jahat yang musuh kita, enggak. Mereka berkata, mereka tetap ada, tapi beri kami keberanian untuk kami tetap lakukan kehendak-Mu. Nah, kemudian apa yang mereka doakan? Ayat 30. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Berarti kan, Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Berarti kan ya, di dalam nama Yesus. Kenapa, saudaraku? Supaya orang percaya kepada nama itu. Waktu mereka melihat mujizat itu, mata mereka terbuka. Mereka melihat Yesus dan mereka boleh percaya
Mujizat itu menuntun kepada mujizat yang terbesar, yaitu keselamatan. Itu yang mereka minta. Jadi, saudaraku, doa mereka ini adalah doa yang berpusat kepada Kristus dan Injil. Mereka tidak berdoa untuk kesenangan diri mereka. Mereka tidak berdoa untuk comfort mereka, untuk safety mereka, untuk security mereka, untuk apalagi untuk prosperity mereka. Tapi mereka berdoanya satu, biarlah nama Yesus ditinggikan. Biarlah nama Yesus tetap diberitakan. Di tengah-tengah ancaman dan risiko yang kami harus hadapi. Dan karena itu saudaraku, doa ini adalah doa yang surrender. Doa di mana mereka menyerahkan hidup mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan di pelajaran yang ketiga, saudaraku, untuk mereka minta kepada Tuhan. Satu yang kita bisa belajar, kita bisa minta apa saja yang kita perlukan untuk memenuhi rencana Tuhan dan panggilannya di dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya mau kasih ilustrasi sederhana, ini sangat tidak sempurna, tapi mudah-mudahan saudara punya gambaran seperti ini. Ya, misalkan saudaraku ada seorang salesman dari sebuah perusahaan. Ya, dia diberi sebuah kendaraan untuk dia bisa keliling, saudaraku ya, sebagai salesman. Ya, nah dia sendiri juga punya mobil di rumah, punya kendaraan pribadinya. Ya, coba saudara bayangkan, kendaraan pribadinya itu rusak. Ya. Bagaimana saudaraku kalau dia itu berpikir, saya mau datang ke bos saya deh, saya minta bos, mobil saya rusak bos. Tolong dong bos, ya ganti mobil yang baru, ganti mobil yang bagus. Kira-kira dia bisa ngomong gitu? Mungkin dia berani. Mungkin saudaraku dia berkata, minta tolong Pak bosnya, mungkin. Tapi sudah bandingkan, kalau mobil yang dia pakai untuk bertugas itu ya, di perusahaannya itu, rusak. Dia datang ke bosnya, bilang, bos, saya perlu mobil baru. Sudah bandingkan, yang pertama sama yang kedua, dia lebih confident mana? Pasti yang kedua. Karena dia berkata, bos, ini saya minta benar-benar untuk pekerjaanmu. For your business, it's not my business. Saudara-saudara maukah, saudara dan saya? Kita semua punya doa yang lebih confident lagi. Kepada Tuhan kita percaya Tuhan pasti jawab doa kita. Pastikan doa kita sejalan dengan bisnisnya Tuhan, bukan bisnis pribadi kita, bukan kepentingan pribadi kita. Ini yang diminta oleh gereja Tuhan pada saat itu. Tuhan, kami tidak minta untuk interest, untuk comfort, untuk safety kami minta your business, the kingdom of God, gospel must be preached. Haleluya. Nah sekarang yang terakhir, oke, apa hasilnya, the outcome. Tuhan menjawab doa mereka. Ya. Sebab apa? Tuhan berkenankan doa mereka. Lihat saudaraku, apa yang terjadi. Nomor 1, ayat yang ke-31. Ada 3 hal yang terjadi. Baca. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Saudaraku, ada manifestasi yang luar biasa. Dan ini terjadi saudaraku paling tidak 3 kali ya di dalam Kisah Rasul. Yang pertama Kisah Rasul pasal 2, saudaraku, ya fenomena saudaraku alam yang dahsyat menunjukkan manifestasi. Pasal 2, saudaraku itu terdengar bunyi angin, ya angin yang kencang. Oke. Lalu pasal 4, saudaraku ini goyang. Lalu pasal 16, waktu Paulus dan Silas saudaraku ditangkap menyanyi di penjara tengah malam dengan keadaan babak belur, saudaraku, itu terjadi gempa. Jadi saudaraku Tuhan itu memang bisa menyatakan itu, tapi jangan cari itu. Ya sudah kok. Kita tidak cari gunung bergetar, saya aja yang bergetar. Tidak usah juga cari seperti itu. Saudaraku jangan cari fenomenanya itu. Jangan cari getar-getarnya itu. Banyak orang saya sudah lihat, saya benar-benar ngomong sama saudara. Banyak orang sudah getar-getar bolak-balik, hidupnya tidak pernah berubah. Yang getar cuma badannya, hatinya tidak pernah. Buat apa? Tapi ini mereka, waktu alami itu apa terjadi? Mereka penuh dengan Roh Kudus. Ini kita mesti belajar sungguh-sungguh ya. Mereka tuh orang-orang yang sudah penuh Roh Kudus. Di antara orang-orang yang berdoa itu ada Petrus dan Yohanes. Setuju? Ya? Nah, Petrus dan Yohanes di Kisah Rasul pasal 2 mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah, kenapa sekarang dikatakan mereka dipenuhi Roh Kudus lagi? Apa Roh Kudusnya enggak ada pada waktu itu? Apa Roh Kudusnya pergi? Atau yang sering dipakai berkurang?
Yang sering kali kita dengar, oh ya ini murid-murid Tuhan ini sudah dipenuhi Roh Kudus. Tapi sekarang mereka dipenuhi sekali lagi. Karena perlu dipenuhi. Karena ini sudah berkurang, saudaraku. Roh Kudus itu pribadi. Saudara cuma terima Roh Kudus, saudara punya Roh Kudus atau tidak. Tidak ada lagi, saudaraku, namanya engkau mesti tambah lagi. Tidak ada itu. Lalu apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Saya ingin kutip, saudaraku, satu kalimat dari seorang hamba Tuhan. Namanya G.I. Packer. Perhatikan ya, dia berkata ini. Being filled with the Spirit is not about receiving more of the Holy Spirit, but about the Spirit having you more. Bukan kita minta Roh Kudus lebih lagi. Sebab kalau saudara sudah dapat Roh Kudus ya sudah itu, tidak bisa lebih lagi. Tapi pertanyaannya, apakah Roh Kudus memiliki saudara lebih lagi atau tidak? Apakah saudara cuma kasih sedikit dari hatimu untuk Roh Kudus, sisanya untuk dirimu sendiri? Itu yang namanya saudara tidak dipenuhi Roh Kudus. So, if you want to be filled by Holy Spirit, number one you need to do is repent from your selfish life. Bertobat dari kehidupan saudara yang terus ngejar kepentingan dirimu dan berkata, Holy Spirit, I surrender to you. Use my life as you wish. Use my life as you will. That is being filled by Holy Spirit. Orang-orang dipenuhi Roh Kudus kenapa? Karena mereka berkata kepada Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kalaupun kami harus menderita, kalaupun kami disini, bahkan kalaupun kami harus mati karena pemberitaan Injil. God, we surrender our life to you. Dan Tuhan berkata, I want to use your life. Roh Kudus, Rohku penuhi mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka keluar dan mulai berbicara tentang Injil. Pola ini selalu terjadi. Orang dipenuhi Roh Kudus selalu menyampaikan Injil. Ini yang selalu terjadi. Ini yang selalu terjadi. Yang benar-benar dipenuhi Roh Kudus. Beritakan Injil. Dan beritakan Injil dengan berani. Ini bukan keberanian personality. Karena saya ingat Petrus, ya baru kira-kira 2 bulan sebelumnya, ya kurang lebih saudaraku, mungkin lebih ya, beberapa bulan sebelumnya, waktu dia melihat Tuhan Yesus lagi diadili. Apa saudaraku? Dia datangilah seorang perempuan kecil, budak perempuan. Kamu muridnya itu ya? Oh enggak. 3 kali, bahkan dia menyangkal Tuhan, bahkan sampai mengutuk. Itu Petrus, itu personalitinya Petrus. Tapi kalau dia bisa memberitakan Injil, dia bisa bersaksi di depan imam mengepala yang mengancam dia. Itu bukan personalitinya berubah, itu Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupnya. Saudara-saudara, itulah yang kita perlu. Ini yang kita perlu. Kita perlu keberanian daripada Roh Kudus. Kalau saya tanya pada, misalkan saudaraku ya, kita bisa pada waktu itu interview orang-orang yang berdoa ini. Mereka lagi beritakan Injil setelah mereka mengalami penuh Roh Kudus. Mereka berkata, kamu enggak takut ya? Ya takut. Tapi kami tidak bisa berhenti untuk tidak beritakan Injil. Sebab ada dorongan dalam diri kami yang berkata, Tuhan menyertai. Rencananya tidak pernah gagal. Itu pekerjaan Roh Kudus. So, I want to close with this. Reflection application. Saudara, kita perlu, gereja kita ya, sebagai gereja Tuhan, kita perlu benar-benar berdoa. This church needs to pray for Spirit-filled, supaya kita menjadi gereja yang penuh Roh Kudus, Spirit-filled. Kita menjadi gereja yang Christ-center, berpusat pada Kristus. Dan kita menjadi gereja yang berani untuk beritakan Injil. Let's pray for this. Kita perlu berdoa. Dan kita perlu belajar untuk berdoa melihat kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan, yang mengatasi semuanya, yang memberi kepada kita jaminan, rencana Tuhan, pemberitaan Injil, tidak bisa dihalangi, digagalkan oleh apapun. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya hati yang sungguh-sungguh untuk membawa berita Injil itu? Atau kita cuman hidup sebagai orang Kristen, ya yang penting saya hidup tenang, hidup senang, nyaman. Sehingga kita tidak merasa, saudaraku, bahwa kita ini sedang ada dalam peperangan rohani. John Piper berkata, if you don't know that life is war,
you will not know what prayer for. Kalau kita hidup, saudaraku, cuma hidup di dalam bunker kekristenan kita, saudara tahu ya. Oh, kita tidak pernah sembunyi, tapi kita menyembunyikan kekristenan kita. We never face the wall. Karena itu kita tidak pernah berdoa, Tuhan beri keberanian kita. Buat apa? Kita tidak perlu keberanian itu. Karena hidup kita aman. Karena kita menyembunyikan pelita di bawah gantang, atau mungkin kita tidak punya pelita itu. Dan saya tahu, saudara-saudara, fear factor is one of the greatest causes for us not preaching the gospel. Fear factor itu. Dan saya ingin kita lihat sungguh-sungguh bahwa fear factor itu seringkali bersumber atau mencerminkan hati kita yang lebih ingin preserve diri kita. Saya tahu preserve ya, mengamankan hidup kita daripada persevere di dalam panggilan daripada Tuhan. Karena kita tahu, kalau kita memenuhi panggilan Tuhan menjadi saksi Kristus, we have to bear the risk. Dan kita tidak mau itu, kita lebih senang preserve supaya aman hidup kita. Dan Tuhan berkata, barang siapa mau mempertahankan, preserve his life, he will lose it. But those who ready to lose it for me, he will preserve it for eternity. Saudara, kalau kita mau punya hati yang mau berkata, Lord, I surrender to you. I give my life to you with all the risk, with all the threats. Kita bisa lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di Taman Getsemani. Waktu dia berdoa, keringatnya sampai seperti berubah seperti darah yang bercucuran. Dia mengalami ketakutan, dia mengalami distress, dia mengalami tekanan yang sangat berat, in agony. Tapi dia tetap berkata kepada Bapa, jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Apa kehendak Bapa yang harus terjadi? Saudara dan saya diselamatkan lewat penderitaan dan kematian di atas kayu salib. Tuhan Yesus, dia memandang salib with the boldness. Boldness bukan untuk dirinya sendiri, tapi boldness untuk saudara dan saya. Dan kalau kita lihat itu, dan kita berkata, because of your boldness, Lord Jesus, I am safe today. Karena keberanianmu, aku selamat hari ini. Aku minta keberanian dari Roh Kudus, untuk kau boleh membawa berita Injil, supaya orang lain bisa diselamatkan. Karena keberanianmu menuju kepada salib, aku diselamatkan. Biarlah keberanian dari Roh Kudus membuat aku boleh bawa berita tentang salib pada orang-orang lain. Mari menjadi gereja yang berdoa, penuh dengan Roh Kudus, berpusat kepada Kristus, dan memiliki keberanian untuk memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang kembali.